Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami Museum Story, channel yang akan terus ajak kamu jalan-jalan sambil eksplor lokasi bersejarah dan menarik di seluruh Indonesia. Video kali ini masih menceritakan keseruan perjalanan kami saat berada di Kota Blitar. Tentunya juga masih berbicara mengenai Bapak pendiri bangsa sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Bagi kalian yang masih belum nonton video perjalanan awal kita di Kota Blitar, bisa langsung tonton video edisi spesial makam Bung Karno ya. Kita tahu bahwa Kota Blitar sering disebut sebagai bumi Bung Karno. Ternyata hal ini bukan karena tanpa alasan. Selain dari makam Bung Karno, di Kota Blitar ini juga terdapat salah satu bangunan bersejarah yang juga bersinggungan dengan pria penuh karisma ini. Bangunan tersebut adalah pemilik pertama Istana Gebang adalah pejabat Belanda yang kemudian dibeli oleh ayah Bung Karno, Sukemi Sosrodihardjo, saat mengajar SMA di Kota Blitar tahun 1917. Istana Gebang ini terletak di Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Rumah ini awalnya masih dimiliki oleh ahli waris atau kerabat Bung Karno. Setelah melalui negosiasi dengan pihak keluarga Gebang, akhirnya pemerintah Kota Blitar pada tahun 2011 memastikan membeli Istana Gebang senilai 35 miliar yang akan ditanggung bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dana sharing Pemprov Jatim 25 miliar rupiah, sementara pemerintah Kota Blitar 10 miliar rupiah. Setelah pemerintah Kota Blitar dan Jawa Timur membeli serta mengambil alih kepemilikan Istana Gebang tepatnya pada 7 Januari 2012, maka keberadaan Istana Gebang menjadi terbuka untuk umum. Istana Gebang merupakan rumah keluarga Bung Karno yang berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektar. Terdiri dari satu buah rumah induk dengan 8 bangunan rumah lain. Pada bagian depan, kamu akan melihat gong besar yang memiliki diameter 2,5 meter dengan miniatur bendera dunia dan lambang agama di seluruh dunia. Keberadaan gong perdamaian dunia ini merupakan simbol persaudaraan dan pemersatu umat manusia yang sudah diletakkan di Kota Blitar pada tahun 2009. Selanjutnya, selain gong, kamu akan melihat jamasan kentong robyong setinggi 3,5 meter. Kentongan itu merupakan hasil kreasi sejumlah seniman di Blitar Raya. Masuk ke dalam rumah, kamu harus mengisi buku tamu terlebih dahulu sebelum jalan-jalan di dalamnya. Bangunan rumah induk ini lumayan luas dengan ukuran 9 x 24 meter, yang memiliki 2 ruang keluarga di bagian depan dan tengah. Ruang keluarga ini sekarang untuk menaruh perabotan peninggalan orang tua Bung Karno, mulai meja, kursi, lemari, dan foto-foto keluarga Bung Karno. Rumah induk memiliki 5 kamar, 4 di sisi kiri dan 1 di sisi kanan. 1 kamar di sisi kanan itu merupakan kamar Bung Karno. Isi di dalam kamar juga masih komplit hingga sekarang. Di dalam kamar terdapat tempat tidur besi yang merupakan peninggalan orang tua Bung Karno. Di 2 kamar khusus perempuan juga masih terdapat kaca rias, termasuk di kamar orang tua Bung Karno yang berada di bagian paling belakang. Di kamar orang tua Bung Karno ini terdapat tongkat peninggalan Bung Karno. Tongkat itu merupakan souvenir yang didapat Bung Karno dari Persatuan Pemuda India pada 14 November 1952. Konon, saat Bung Karno menjabat sebagai presiden dan sedang berkunjung ke Kota Blitar, kamar milik orang tuanya inilah yang menjadi tempat istirahatnya. Berjalan ke belakang, kamu akan melihat meja panjang dengan beberapa kursi yang mengitarinya. Tempat itu biasanya digunakan oleh Bung Karno untuk bersantai sambil minum kopi dan makan ketan. Katanya, di meja panjang inilah Bung Karno yang masih berusia 17 tahun kala itu dengan Sudanco Supriyadi dan lainnya merencanakan pemberontakan peta. Di belakang rumah induk terdapat bangunan pendamping untuk kepentingan rumah tangga termasuk dapur.
Bangunan pendamping ini memiliki 4 kamar. Di samping kiri rumah induk terdapat 2 rumah untuk Bung Karno dan pengawal keluarga Bung Karno. Di bagian belakang lagi terdapat 2 bangunan untuk pembantu rumah tangga dan tukang kebun. Pada bagian ini masih terjaga dapur dan kamar mandi pertama yang sering digunakan oleh Bung Karno saat di Istana Gebang. Terdapat pula balai kesenian pada sisi kanan rumah induk, diikuti garasi yang menyimpan mobil Mercy milik Bung Karno. Mobil Mercy Bung Karno ini buatan tahun 1961 dan hingga saat ini masih bisa dinyalakan. Jika kamu ingin menuju ke Istana Gebang, lokasinya tidak jauh, hanya 2 km dari makam Bung Karno dan stasiun Blitar. Cukup membayar Rp3.000 per orang, kamu bisa mengenang dan melihat peninggalan dari putra sang fajar, Soekarno. Istana Gebang merupakan salah satu saksi bisu perjuangan Bung Karno di kala muda hingga dirinya menjadi presiden. Salah satu lokasi wisata bersejarah di Kota Blitar yang wajib kamu datangi jika ingin mengetahui perjalanan hidup Bung Karno. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Perjalanan kita untuk napak tilas Bung Karno tak hanya berhenti di sini. Video akhir cerita tentang Bung Karno akan ditutup dengan melihat rumah kelahiran dan rumah kos Bung Karno saat menempuh pendidikan di HBS Surabaya. Dari 2 rumah inilah sosok Bung Karno mulai lahir dan mengasah pemikiran kritis terhadap nasib Indonesia saat dijajah oleh Belanda. Ikutin terus perjalanan kami menceritakan museum-museum di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen lokasi mana yang harus kami datangi setelah ini. Sampai jumpa.